Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahbabana fillah, tuyuban al-aiza. Pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini, Abi dengan anak-anak nak pergi ke Latah lagi, tempat air terjun. Jadi tengok waktu dah pukul 12. Yalah. Jadi Abi teringat dengan sebuah hadis. Di kami sini kawasan kelapa sawit nih, samping-nyamping semuanya tanaman, semuanya pohon-pohonan, tapi lain masih cantik lagi, alhamdulillah. Jadi dalam sebuah hadis diriwayatkan, pada tiap waktu atau pada tiap hari antara pohon ke pohon itu saling tanya menanyakan hal marra bika dzakirun, apakah ada dzakir, apakah ada orang yang berzikir yang mengingatmu, apakah hal marra bika dzakirun, apakah ada orang berzikir mengingat Allah Jalla Jalaluhu yang melintas di hadapanmu. Jadi agar bagaimana dengan kita termasuk orang dipersaksikan oleh tanam-tanaman, pohon-pohonan, gunung, air terjun, air mengalir, sungai, laut, yang pada waktu dengan kita dipersaksikan sama mereka, dan kita dalam keadaan zakir, dalam keadaan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi satu kebanggaan bagi mereka kalau pada waktu dengan gunung yang ini mengatakan qad marra bi dzakir, telah melintas orang zakir, ingat Allah Jalla Jalaluhu di hadapanku. Saling tanya menanyakan, bangga membanggakan kalau pada waktu mereka mendengar lantunan zikir daripada insan atau daripada orang-orang yang beriman yang melintas di hadapan mereka. Jadi mungkin satu perkara yang diantara daripada yang terbesar ganjaran pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu pada saat dengan kita melintasi satu pokok, tanaman, rumput, bangunan, tembok, gunung, tempat-tempat rekreasi, atau juga dengan tempat-tempat berkelah yang biasanya tempat-tempat yang seperti itu jarang-jarang jadi tumpuan atau jarang-jarang dijadikan sebagai objek untuk orang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin saja di satu kawasan yang indah atau juga di satu tempat yang gemerlap dengan cahaya, dengan desain, dengan background yang bagus, tapi ternyata yang dipersaksikannya tidak lebih daripada hiburan, dangdutan, karaokean. Nah, bagaimana kira-kira terima kasih daripada tanaman, daripada pohon-pohonan yang dengan mereka ternyata mempunyai matlamat, yang dengan mereka melihat manusia yang mempunyai matlamat yang sama. Matlamat yang sama antara kita dengan tanaman. Taman Allah ciptakan untuk memberikan satu manfaat. Gunung untuk satu, pohon untuk satu manfaat, pasir untuk satu manfaat. Satu persatu ada kegunaan dan juga ada manfaatnya untuk kepentingan dunia, untuk kepentingan makhluk Allah lainnya. Manusia diciptakan untuk ubudiyah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Makhluk Allah lainnya Allah ciptakan. Alhamdulillah. Tadi lain terputus, mungkin sedang menganjat bukit nih. Dah pindah ke kawasan lain. Jadi
Kalau pada waktu kita di masjid menyaksikan kita dengan zikir, tasbih, tahmid dan takbir, atau dengan salat di waktu yang kita laksanakan, itu satu perkara biasa. Memang masjid itu dibangun untuk itu. Masjid dibina untuk ibadah, untuk kebaikan, untuk zikir, untuk i'tikaf, untuk orang beramal. Tapi tak sedemikian halnya seperti dengan tempat-tempat rekreasi, seperti dengan panggung-panggung hiburan. Makanya suatu perkara yang memeranjatkan sewaktu Nabi kita menyampaikan ganjaran pahala orang yang berzikir pada masa melangkahkan kaki masuk ke pasar dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa ala kulli syai'in qadir. Tadi tinggi nih. Boleh lalu. Ala kulli syai'in qadir. Boleh lalu. Boleh. Boleh. Wa ala kulli syai'in qadir. Tapi kita bersabda akan ditulis alfi hasanah, 1000 kebaikan. Macam mana dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda besar bagi seseorang yang masuk atau melangkahkan kakinya ke pasar, sehingga dengan pahala berzikir dengan kalimat tadi itu melebihi pahala kita melaksanakan amal ubudiyah di tanah suci Mekah. Coba bayangkan, Baitul Maqdis baru 500 kali lipat, di seluruh tempat 10 kali ganda. Masjid Nabawi, jangan gigi kakak nih. Nah, pegang adik tuh Sin. Rendah ya. Jalan kereta. Jadi kami kumpulkan semuanya di barisan 2. Banyak kereta ini 3 baris. Nah, dari belakang tuh anak-anak bawa pelampung, bawa. Nah, putus lagi. Putus cantum. Nah, putus sekejap pun masalah. Jadi jangan sampai terputus kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah. Tuh siapa tuh? Allah tuh tengok tuh. Nah, ini nangis nih. Nah, gantian. Masing-masing ambil bagian untuk nangis. Aduh, Allah nih. Nah. Ya. Begitu dia tengok lembu situ. Tuh ada lembu, tuh ada monyet. Bapak Nabilah. Jadi, apakah kira-kira tidak merupakan suatu kejutan yang pada waktu kita datang, ternyata kita adakan majelis zikir. Taklah zikir sepanjang 24 jam atau sepanjang kita berkelah, bukan begitu maksudnya. Tapi seperti yang Nabi kita ajar, pada waktu Nabi kita sampai ke sebuah kampung, Nabi kita akan baca doa, minta perlindungan dengan Allah daripada kejahatan, keburukan kampung itu, dan juga minta kebaikan-kebaikan yang ada padanya. Terus masa Nabi kita datang atau pada masa Nabi kita pergi, Nabi kita sholat 2 rakaat untuk mempersaksikan kepada mereka, ini dia insan. Dan kalian tahu saat ketika Allah ciptakan manusia yang pertama, Nabiullah Adam alaihissalam, Allah perintahkan sujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam dimanapun insan tersebut zakir. Di mana saja manusia itu berzikir, dia di atas, dia di bawah, dia di laut, dasar laut, di mana-mana saja manusia berada, akan senantiasa selalu zakir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam pada masa dipertanyakan satu pertanyaan tentang sholat, apakah sholat Jumat harus dilaksanakan di dalam masjid? Tentu dalam madzhab jumhur tidak disyaratkan. Dan apakah untuk melaksanakan sholat Jumat harus mendapatkan kebenaran daripada ulil amri? Cumana harus mendapatkan kebenaran daripada ulil amri yang dengan kita telah diwajibkan kepada semua kita tanpa ada pengecualian, dengan orang-orang yang sudah dewasa, dengan orang-orang yang sudah baligh, untuk melaksanakan sholat. Dan Allah berikan kelonggaran kepada kita untuk kita melaksanakan. Ini tengok nih, nangis, tengok nih. Adik, untuk melaksanakan di mana saja. Aina adrakat kasalatu fasalli. Di mana saja waktu salat tiba, kau bersembahyang. Itu kata ulama. Jadi
Oh, kiri. Kita diperintahkan untuk kita bersembahyang di mana saja kita berada. Kita di kapal, kita dalam kereta, kalau memungkinkan kita dalam bus. Dalam kereta boleh salat secara isyarat, duduk, rukuk, sujud dengan isyarat. Dan juga pada waktu kita dalam kereta api, pada waktu kita berkela, waktu kita sedang berada di laut, waktu kita sedang berada di udara, mana saja kita berada, kita diberikan peluang untuk ibadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Itu satu kebanggaan. Tadi dah kita sebutkan hadis yang perbezaan antara masjid atau juga dengan pasar, dengan Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Ini jalan yang semalam tu ni. Jauh jalan itu, jauh banyak jauh. Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa 500, Masjid Nabawi 1000, Masjidil Haram 100.000. Di pasar, di mall, ya Allah, ataupun juga di klub malam, tambah besar lagi. Jadi semakin tempat tu merupakan tumpuan atau merupakan tempat manusia jauh lengah lalai, itu semakin besar ganjaran pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu kita dapat melihat perbezaan antara berzikir sewaktu kita berada di pasar dengan kita berzikir pada waktu kita berada di masjid. Yang walaupun di Masjidil Haram, berzikir di pasar pahalanya lebih besar. Kenapa? Sebab kalau seperti di Masjidil Haram sampai tak berzikir juga, sampai tidak beribadah juga, itu memang sudah keterlaluan sungguh. Tempatnya mulia, kumpulannya mulia, waktunya mulia, amal ibadah dibalas dengan balasan ganjaran yang berlipat ganda dengan ganjaran yang mulia. Terus kita tidak melaksanakan yang mulia, itu pelik. Tapi kalau seperti di pasar, ada yang berzikir sambil buat tasbih. Elok lah kalau boleh lah buat tasbih pergi ke pasar, bukan buat handphone je. Jadi sambil ambil barang keperluan, ambil shopping, kita beli, ambil itu, ambil gula, ambil minyak, ambil beras, ambil tepung, ambil apa lagi? Ambil gula sudah ada tadi itu. Ambil keperluan yang diperlukan. Ini mama yang drive nih. Sikit Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ambil keperluan, tapi pada masa yang sama, masa kita ngambil barang keperluan dimasukkan ke dalam troli. Mulut tak ada, mesti ada cakap. Tak ada sambil apa namanya, sambil ngambil gula. Ada tepung, tisu, sabun, minyak, tak ada. Ambil barang masuk ke dalam troli, mulut kita dapat bertasbih, ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi peluang keemasan yang seperti itu jangan kita abaikan. Nah, sepertilah juga pada waktu kita pergi ke tempat-tempat yang itu bukan tempat untuk ibadah, bukan tempat untuk orang berzikir, bukan tempat orang buat pengajian. Kita isi, kita selang-seling. Waktu kita itu dengan tasbih dan tahmid. Mana dalil? Satu, pada masa Nabi kita sama-sama mengadakan gotong royong. Jadi masa pembangunan Masjid Nabawi, Nabi kita juga ikut ikat bata. Kalau bahasa kita mungkin juga bancu pasir, baju semen, baju pasir. Allahumma innal aisha aisyul akhirah. Ya Allah, kehidupan yang abadi itulah kehidupan akhirat. Farhamil ansara wal muhajirah, maka berikan keampunan kepada kaum ansar dan juga dengan kaum muhajirin. Sambil dinyanyikan, dikasidahkan, tapi isi kandungannya adalah doa. Macam seperti kita bersalawat, sallu ala khairil anami, ikut semuanya, al mustafa badrit tamami, sallu alaihi wa sallimu, yashfa' lana yawma sihami. Allah ya Hanana 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 dhahara dinul muayyan biduhurin
Nabi Ahmad. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا حنانا بمحمد ذلك الفضل من الله الله يا حنانا يا حنانا يا حنانا يا حنانا يا حنانا يا حنانا حنانا يا حنانا يا حنانا يا حنانا ya Hanana. Ini lembu, tengok lembu, makan ya lembu, masya Allah tabarakallah. Tidak ada istilah COVID-19 dengan lembu, tidak ada istilah pantang. Nih di sekeliling kita nih tengok ini Allah tuh lembu nih, kamping kanan kiri nih lembu nih, masya Allah tuh banyaknya dia makan ya, masya Allah tabarakallah. Apakah Murusa masih belum yakin juga bahwasanya tiap makhluk yang melata, tiap makhluk yang hidup atas permukaan bumi ini masing-masing telah mendapatkan peruntukan rezeki daripada Allah. Tuh lembu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putus, salam lagi. Ini satu amalan sunat, suatu perkara yang tidak kita amalkan lagi. Kalau pada waktu kita masa berjumpa, masa kita berpisah, Assalamualaikum pada waktu kita berjumpa, Assalamualaikum pada waktu kita berpisah, itu pun kadang-kadang kita abaikan atau terabaikan. Dan kita dapat salam daripada seseorang, orang itu nak bagi kita pahala, tapi tak tahulah macam mana, karena kita tu ego kah, sombong kah, angkuh kah, sampai kita tak nak. Kan pelela kalau pada waktu dengan seseorang datang, kita nak minta, tak minta pun. Bukan dengan kita ajukan proposal, permohonan untuk minta duit, tak ada. Orang tu datang ke kita, ke rumah kita kah, atau jumpa kita tengah jalan, terus bagi kita pesawat, ayo bagi kita kereta cantik, bagi kita duit banyak sen, satu bed duit penuh sen, masya Allah tabarakallah. Agak-agak mesin tolak tak? Mana mesin itu, mesin belakang tu tolak gak sen? Dah kita ambil kan? Jadi kalau seandainya orang bagi kita pesawat tapi kita tak pandai bawa pesawat, satu kita ambilkah, kita tolak kah? Ambil juga, tapi kita tak pandai bawa terbang. Yuk kiri mak, kiri kanan, kiri sana tu. Kita tak pandai bawa mujib, kita ambil ke pesawat tu tak kah? Tak, kita ambil bagi ke orang yang pandai. Kita ambil, kita bagi kepada orang yang pandai. Ini monyet nih, monyet bawah ini. Nah kawasan hutan ini, tuh monyet tak tahu nampak tak? Allah, monyet pula pun juga dapat rezeki, masya Allah tabarakallah. Ini nak pergi kawasan yang hapus tu ke atas kan? Bawah tu je. Yang semalam je lah. Hapus dah, tak hapus dah. Jadi tak dalam dah. orang bagi kita pesawat, pada kita tak pandai bawa pesawat pun kita ambil. Orang nak bagi kita trailer cantik, bagus, indah, mana dengan trailer tu boleh jadi bus, boleh jadi kereta api, serba guna. Kita ambil tak? Boleh. Jadi yang walaupun dengan kita tak pandai buat, tak pandai guna, tetap juga kita ambil. Kata mujib, jualnya. Bagi orang yang boleh gunakan. Begitu. Nah, jadi kalau ada orang datang ucapkan Assalamualaikum, maka salam jangan tidak disahut. Jadi satu yang tidak teramalkan, hadis yang diriwayatkan apabila kita jalan bersama, jalan, terus dengan kita disebabkan karena ada pokok, disebabkan karena ada pohon kayu, terpisah kita dengan pokok kayu tadi itu, satu mengelak ke kanan, yang satu lagi mengelak ke kiri. Selepas pokok tadi itu kita lewati, kita pun terjumpa kembali lah. Sebab dia kecil je atau tak bersama lah. Paling dalam 1-2 langkah, jalan. Paling dalam 1-2 langkah kita jumpa kembali. Itu pun dianjurkan dengan kita ucapkan Assalamualaikum. Tadi seperti yang Abi ucapkan, Abi teringat dengan hadis itu. Jadi pada masa live terputus, jumpa kembali Assalamualaikum. Nanti kalau terputus kita jumpa kembali Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masing-masing tempat yang kita lalui sekarang ini mempunyai haknya
untuk menyaksikan kita berzikir pada waktu kita melintasi. Jadi kita ambil kesimpulan, tak apa simbang ya. Kita ambil kesimpulan. Kita ambil kesimpulan bahwasanya ke tempat rekreasi supaya ada nilai ibadah. Seperti Nabi kita pergi ke tempat Sayyidina Abul Haisam bin Tayyihan, pergi sana karena di sana suasananya suasana kampung atau dusun, ada air tawar. Kemudian beliau juga punya kebun kurma. Nabi kita dengan sahabat Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina pergi ke situ untuk berkelah. Asalnya mereka yang walaupun secara terpaksa perginya ke situ disebabkan kena lapar. Tapi bagaimanapun Nabi kita pergi ke sana selain daripada untuk bersilaturahim, menikmati keindahan alam, menikmati hidangan sajian yang dihidangkan oleh keluarga oleh Abul Haisam bin Tayyihan. Dan selepas sampai dah, alhamdulillah dah sampai. Jadi katanya 18 hari bulan kawan-kawan nak datang sini. Sini jalan turun pun tak ada, mama tak turun tak habis.